selanjutnya kita praktekkan membuat pakan ayam dari limbah ternak. Buatnya gimana Bapak Ibu? Gampang. Paling dasar itu ditaburi dulu dengan dedak. Ya, dedakan dulu. Terserah Bapak Ibu punya limbah apa di pertaniannya, ya kan? Limbah kangkung, apa limbah kubis, limbah apa saja saya apa ada apa? Robot bisa. Bisa. Tapi kalau robot kan lebih ke kambing atau ke sapi. Ini limbah apa? Limbah hasil sayur-sayur di sekitar. Ini kalau daun pepaya bisa? Bisa. Sedang. Apanya? Gak usah, gak apa-apa. Buat ternak asal implementasi. Yang ini Oh sama Bu di jagung. tahap pertama dedakan dulu, kemudian ditambah Sayuran lagi. tambah jagung, terus begitu aja. Kambing juga mau. Jagung. Jagung 1:1. Satunya sedikit. Sayur Kalau air lagi. kelapa itu kalau kecampur air kelapa tidak apa-apa. Kalau air kelapa mendingan dibuat obat. Sedap. Dilihat, diperhatikan cara buatnya Bapak Ibu ya. Bukan sekali kan? Sayurnya itu digayungkan dulu apa segar, Pak? Segar tidak masalah. Apa bagus ya? Aman. Ini udah 1 minggu, tidak apa-apa dibuat ini. Pokoknya yang ada limbah pertanian kita. Diberikan berapa hari? Paling cepat berapa hari? 4 hari minimal. 4 hari. 4 hari sudah jadi. Kalau pakai poster fit bisa 1x24 jam jadi. Kalau tambahin. Jadi kalau terburu-buru kita pakai ini bisa lebih cepat formulasinya. Kalau udah dikasih tapi Sama minimal 4 hari. udah hasilnya sama. Sama. Cuman bedanya ya tadi ada Mempercepat ada aja. kandungan bakterinya, bakteri positif. Mempercepat aja. Mempercepat dan menambah bakteri positif. Nah, kalau kita menggunakan Berarti tetap lebih bagus dikasih itu. dia otomatis. Maka kita tidak paksakan, gitu kan? Bakteri positifnya itu nambah biaya. Ya ada biaya. Ada tapi satu bulannya. Kualitas. Harganya berapa juta sih Pak? Aduh, 5 juta. 1 liter 50.000. nah mending buat 1 liter. buat banyak. Pakai tutup. 1 liter 50.000. 5 juta. Orang Pak. Nanti dipadatkan Bapak Ibu, setelah jadi dipadatkan. Udah pokoknya punya berapa tong kan gitu kan? Itu lebih baik kalau ini kan limbah apa namanya kobis. Campur limbah kangkung atau Iya, tak apa-apa. enggak apa-apa. Udah masalah. Atau harus sendiri-sendiri. Udah, kamu boleh. Kalau pohon mangga belum pernah sih kita. Masalahnya limbah sayur, limbah sayur. Kalau mangga terlalu keras. Kalau mangga mau buat makan kambing aja. Iya, mau mending rumput itu kodok. Ini mah limbah sayur. Biasanya kan kalau kita panen kan nggak semuanya diambil toh. Ada yang rusak-rusak. Nah, daripada dibuang-buang, dibuat pakan. Berarti mulung di pasar. Bisa jadi di pasar namanya. Nggak apa salah. Kan sama aja. Nah, ini kalau dikasih poster boleh satu aja begini. Bisa dipakai. Jadi Ini booster V. lebih apa? Lebih cepat banyak fermentasinya. Iya, iya pasti. Iya. Enggak pun enggak apa-apa loh ya. Enggak pun enggak apa-apa. Jadinya seperti apa ini? Ini udah berapa hari Mas? 4 hari ya. Ini juga dari kubis kan? Iya. Ini kalau udah jadi nih. Icipi boleh. Ini yang sudah jadi nih. Rasanya Cipicip, Asam kalau ini aman. Sama satu itu rodanya duanya itu 200 gram kunyit, 1 liternya air kelapa, kemudian 2 sendok gula. Nah gulanya ini bisa gula merah, bisa gula putih, gula yang ada sekali banyak, gula aren terserah. Ya, terserah gula yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ada molase segala macam silakan. Tetes tebu atau dan sebagainya silakan. 2, 1, 2. 200 gram, 1 liter air kelapa, kemudian 2 sendok gula. Ya, gula merah. Molase berapa Pak? 1 sendok. Air kelapa. 2 sendok, 2 sendok aja, 2 sendok makan. Air merah.
Cara bikinnya Bapak Ibu ini dihancurkan, dipotong-potong, kemudian kita blender. Iya. Cara bikinnya dipisah-pisah dulu ya Bu ya. Tanpa direbus ya. Jadi jangan dicampur dulu tanpa Ya, direbus. iya. Jadi itu fermentasi dingin. Tanpa kena apa? Ya, tanpa kena pemanasan dulu, tanpa dimasak dulu. Jadi ini mikrobanya ini buatnya kita mol kunyit. Ini kunyit. Tahu mol? Mikroorganisme lokal yang ada di kunyit yang dari Itu fermentasinya terpisah. Kunyit di blender dengan masing-masing air bahan kelapa. terpisah dulu. Selama berapa hari? 14 hari secara tertutup. Mas ketinggalan tuh mas, cari ke temennya, kasihan. Ini buat sampel aja tadi. Oh, Masih ada yang orang kadang nggak tahu, oh itu kemana? Kemarin dari Sunda tuh rame, ini kuning gede. Yang udah jadi mana? Yang kemarin ya? Iya tadi Pak. Apa kalau Bahan. Ya, ini sudah di blender. Tadi kan istri kata dia. Isinya 3 gitu ya. Kunyit sudah di blender ini. apa untuk ternak ini bisa air kelapanya bisa yang degan atau yang tua juga bisa. Yang tua yang udah lama mol kunyit, nanti kita kasih judul di situ mol kunyit tanggal berapa kita bikinnya, berarti 4 hari kemudian jadi. Tukang. Jadi dalam minumnya 1 liter minum itu dicampur kunyitnya 1 tutup, temulawaknya 1 tutup, jahenya 1 tutup. Oh dicampur lagi, bikin lagi. Misalkan bikin langsung dioplos langsung jadi satu tempat. Kalau dicampur bukan mol lagi. Mol itu kan mikroorganisme lokal. Jadi kita mau mengembangkan mikroorganisme yang ada di lokal kunyit itu. Di temulawak dulu, jangan dulu. Nah, aplikasinya baru disatukan Pak Haji. Setelah jadi baru. Setelah jadi 14 hari diminumnya setiap 1 liter itu dikasih ini 1 tutup, temulawaknya, jahenya 1 tutup, kemudian temulawaknya 1 tutup. Tujuannya masih dipisah-pisah begini. Tujuannya begini Bapak Ibu. Enggak perlu tambah madu. boleh. Pak Haji boleh lah. Kalau buat ayam Haji punya monggo silakan, tambah bagus. Tujuannya gini Bapak Ibu tujuannya. Kenapa kita pisah-pisah dulu? Ini bisa melihat kondisi ayamnya, ternak kita. Contohnya hari ini lagi banyak virus, bakteri jamur berkembang ya kan, banyak kena telos segala macam. Berarti kunyitnya kita perbanyak Bapak Ibu. Bisa 2 tutup. Ini bisa Tujuannya untuk apa? Ini kambing juga Pak ya. antibakteri, anti jamur tujuannya. Ya kan? Wah ayam kita makannya kurang sergap, apa kurang nafsu segala macam gitu kan? Temulawaknya tambahin 2 tutup. Gitu. Mana temulawak? Boleh ditambah beras kentir nggak? Boleh saja. Mau bikin dari Laos, apa dari kencur bisa, tidak apa-apa. Makin banyak bahannya tidak apa-apa, tapi minimal 3 ini Pak. Ya. Nah, temulawaknya ini yang tanggal berapa ini angkatan 3 ini? Bulan kemarin ya. Nah ini temulawaknya begini Pak. Jadi nggak akan bau busuk dia kalau fermentasi. Makin lama makin bagus. Pak, aplikasi ke minuman ayamnya itu kan tadi masing-masing 1 tutup botol Iya. terus di mix itu berapa liter airnya? 1 liter per 1 1 liter. liter. Per 1 liter. Hmm. Bisa tiap hari, bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 4 kali, terserah Bapak Ibu. Mau dihemat seminggu 3 kali aja. Ini khusus ternak ayam. Ayam, kambing, sapi boleh. Karena Bapak bilang kambing, saya nanya. Kambing saya lagi bunting. Kalau saya lihat di buku-buku, kalau lagi bunting, jangan kasih temulawak. Ya. Itu gimana kira-kira Pak? Insya Allah aman, Pak. Dosisnya sangat kecil sekali. Temulawaknya Iya. dikurangi begitu ya? Iya, temulawak kurangi, jadi yang lainnya aja yang dipakai. Bisa begitu. Tanya kenapa kok? Kalau ikan Takut keguguran, Pak. Terus ini bisa Ini berapa jahe. lama disimpan? Hah? Bisa disimpan berapa lama? Tambah lama tambah bagus. Mau apa mau simpen 1 tahun nggak dipakai-pakai ya enggak apa-apa. Oh, syaratnya Tapi setiap tidak hari dicampur. dibuka ya. Jadi setiap hari dibuka, kemudian dikocok, ditutup lagi. Kalau nggak dibuka meledak. Selama 14 hari itu masih prosesnya kencang sekali dia. Oh, berarti ya. Ditutup Ya, jadi spread 14 aja Pak. hari, hah? Ditutup spread. Ya, ditutup, setiap hari dibuka pagi hari, udah keluar jes di luarnya, kemudian ditutup, dikocok, dibuka lagi. Orang malas Pak tadi ngulang sekali lagi, mulai bisa dikasihkan hari itu juga langsung bisa atau nunggu berapa hari? 14 hari. 14 hari ya. Juga baunya kasih ikan. Kita contohin lagi 1 buat lagi apa cukup? Cukup. Oke. Kalau orang bisa lihat di YouTube, Iya. Nah, ternak ini kenapa kita buat begini? Ini lagi musim hujan nih, dingin dan sebagainya. Ya jahenya kita tambah. Tujuannya jahe ini untuk menambah
kehangatan, daya tahan. Kehangatan. Ya, menambah daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Jadi kalau ternak kita sering dikonsumsi seperti ini Bapak Ibu, itu bisa kita lihat cek di hasil telurnya. Telurnya itu kita cek, ini bisa berkualitas atau tidaknya, kita lihat dari situ. Dan telurnya ini bisa dijadikan obat. Ada baru yang biasa, Pak. Alhamdulillah setelah saya pakai Kuteja, ayamnya begini. Nah kita buktikan ya. Telurnya itu udah dicampur nggak? Sebagai bukti apa hasil Dikasih minum telur. Kasih Kuteja. Hasil telurnya. Pak, kalau ayam suka bertelur, Pak. Yang lain. Nanti dia nggak dikasih ternak ini apa? Ini hasil. Jamurnya. Kuning telurnya ya Pak, lebih Kenyal. Warnanya bagus ya. Di tukang jamu lebih mahal. sampean ya dodol jamu Oh toh. nggak bisa. Sampean dodol jamu. Ini ada albuminnya tinggi Bapak Ibu, mengandung omega 3 juga buat kesehatan bagus. Yang mau silakan. Punya ibu. Punya Bapak Ibu. Pertama humus bambunya berapa kilo? Tanah. 20 kilo dimasukin dulu. Dilihat kan Mas humus bambunya. Tidak ada rekayasa sedikit pun Bapak Ibu, ini benar-benar asli humus bambu ya. Ya kan? Humus bambu ya. Ada akar bambu betul? Ya. Ya, seakar-akarnya ya. Diambil 20 kilo ini udah ada? Nah, Nah, Ini tong berapa? bambu 20. Ini 120 liter ya? Berapa liter ini? Apa? Kapasitas tongnya? 120. Gimana? Pak? Pembandingan tanah lokal ya. Di sini Tanah tanah. lokal ini sebentar Mas ya dilihat. Tanah lokal ini Tanah tanah sawah. yang mau Bapak Ibu garap silakan. Sawahnya kita targetkan yang Tanah sawah nih ya. Kalau di sawah lumpur Pak. Lumpur. Ya, jadi Pak, ini Pak Kapi. Saya kan punya bambu panda. Boleh dipanam. 10 kilo kalau 20 taruhnya lama dia. Kalau 20 Enggak bukan pakai 10. Terus apa ini? Rumput teki. Ini rumput teki. Kenapa kita pakai rumput teki? Ada yang tahu Teki. Ibu? Ya, rumput teki ini susah matinya. Daya tahan hidupnya tinggi. Berapa kilo? Jadi ketika tanaman kita ini nanti ditanam di situ, tanahnya ini sudah bagus. 10 kilo. Kita kasih 10 kilo. Apa itu? Rumput teki. Ya, 10 kilo. SOP-nya kan ada udah tadi dapat foto kan? Jangan dipisahkan makanan bagus dari dedak, Pak. Oh, udah. Ya ini dedak ya. Akarnya boleh, daunnya boleh. 2,5 kilo. Katulnya 2,5 kilo ya dimasukkan. Ini katul ini fungsinya Katul. untuk makanannya bakteri. 2,5 kilo. Rumputnya cuma satu jenis Pak. Mau banyak jenis silakan. Ya, Ada yang bagus ya? ya bagus. Cari tumbuhan yang tahan hidup. Lumpur ini. Tahan hidup. Ini Bogol pisang. ini bogol pisang kita Bogol masukkan. pisang. Ya, ini bogol pisang. Jadi Par tuh. ada total. Itu apa ini nyebutnya? Bogol pisang. Oh, bogol pisang. Kalau diganti bonggol talas boleh, Pak. Bogol pisangnya di paruh. Bogol pisang ini kan Ini dicoper Pak, dicoper ya dicacah bisa Pak. Ini berapa? Berapa beratnya bongkol pisang? Berapa berat bongkol pisang tadi? 10 ya? 10 kilo. pokoknya ada yang bahan sekitar 50 liter Bapak Ibu. Enggak ada. Tulisannya 50 kilo. 50 liter enggak apa-apa. Ini apa 50 liter Mas. Katalis memenang tanah berarti ya? Iya. 50 liter enggak apa-apa. Satu galon ini 15 liter. 15 liter ya. Ini katalis berapa? Ini katalis K2. Pakai katalis saya katalis 2. Ada dari macam katalis. Katalis 1 itu untuk kurir cair. K2, katalis 2. Untuk NPK padat. Katalis 2. Untuk katalis 3 itu untuk kanser. Oh ini aroma katalisnya. Ini katalisnya. Cukup. Ya, cukup. Kayak bau belerang. Terus sisanya Ibu bisa untuk tadi masukkan apa? Air cucian beras. Beras. Ini air biasa Bisa atau air juga cucian apa? beras. Air cucian
air cucian beras. Air cucian Ini beras berapa liter? Secukupnya sampai penuh. secukupnya ya. Wow. Untuk berapa kapasitas berapa, Pak? 20 liter. Ini dibakar sama udah dimasukin udara, jadi agak terbuka dikit nggak masalah. Konsepnya ini mah aerob ya, terbuka tapi terbuka. Ini air biasa. Biasa. Ini air biasa. Ketika pengolahan lahan. Kalau yang tank itu 20 liter. Ada yang 15, ada yang 15. Kalau Yang Solo berarti. Kalau Solo 15, kalau yang Malaysia itu kan 20. berarti tambahin. Tambahin. Bisa 300 mili. Bisa 300 mili. Dosisnya 250 per 15. per 15. Sama tankinya 20 berarti 300. 50 per 5 liter. Oh, 300. Iya. Misal dikasih setengah liter gitu. Nggak masalah membuat sendiri. Nggak masalah. Minimal itu 250. Kalau rumah Berapa hari sebelum ditanam? Sama buat pemendatan. Oh, dilempar-lempar. Iya, ini kalau dikumpulkan sama Bapak Ibu, timah pandatnya dikumpulkan, nanti bikin CPT masih ada timah pandat dikumpulkan 3 tahun disimpan jadi. Itu yang mahal. Ngomong yang lain. Terus ini Pak, apa? Berapa hari sebelum ditanami dikasih ini? Kalau bisa sebelum ditanam 7 hari sebelum ditanam. 14 hari. Iya, 7 hari itu lebih bagus biar dia Oh, ini 14 hari. di belakang. Biar skala besarnya. Jadi masukin aerator, ininya agak terbuka sedikit kayak gini, tidak apa-apa. Aeratornya masukin udara di sana. Itu fermentasinya lebih cepat kalau pakai. Aerator tiap hari, Pak ya? Yang buat akuarium. Aerator setiap hari, Pak ya? Tiap hari selama 14 hari. Perlu diaduk-aduk nggak Pak dalam prosesnya? Sekali-kali diaduk udah apa-apa. Pas ini diaduk. Aerator berapa menit, berapa jam apa? Setiap. 14 hari, 14 malam. Oh, terus ya, untuk juga full ya. Kalau mau 1 bulan udah apa-apa. Oh. kasih lampu 2 hari. Pak mati lampu, Pak. Jangan 2 hari, 2 hari. Berarti kalau misalnya tambahin 2 hari. Pak, Tambahin 2 hari lagi. Pak, ini kalau pengaplikasian di sawah atau mau ditanami padi itu sebelum disingkal atau gimana? Setelah disingkal, kan kasih air ya, ada air. Dan kondisi ada air itu. Oh, sebelum disingkal. Rendam sedikit itu. Ah. Ya, itu dikasih. Intinya harus sore ya. Harus basah ya, minimal udah 1 kali 24 jam lah dia udah kering nggak apa-apa. Dia udah masak ke dalam. Pak, mau tanya nih, kalau aduknya itu tiap hari Sekali aja pas ngecek aja mati apa enggak, ya aduk sedikit 10 menit lagi. Air tetap udaranya tetap dimasukkan. Ya di belakang aja nanti. Apri, tekanan aeratornya seperti apa? Saya lihat di sana ada. Kecil ya. Bapak Ibu kalau punya yang lebih besar enggak apa-apa. Ya. Awas. Pak, berarti selang aerator dari bawah apa dari tengah? Tengah aja. Yang penting ya udara masuk. Makanya kan kita diaduk tuh biar dibalik dulu. apa tadi itu penyimpanan? Penyimpanan ya tambah lama tambah bagus fermentasi. Itu tutup aja. Iya. Selama kita nggak pakai di aerator terus nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting Malah kita tambah bagus. kita pakai tinggal ambil. Iya. Mau setahun nggak masalah. Tapi airnya kita nggak dicokin lagi. Nggak usah. Pak, Ya. kalau nggak pakai aerator berapa hari, Pak? Kalau aerator lama fermentasinya. Harus pakai aerator kalau pengen cepat. Pas masa penyimpanan Minimal 1-2 bulan. Iya, kalau pakai. Pak, Tapi bagus pakai aerator. penerapannya per meter persegi itu berapa cairan? Ada hitungannya? 1 meter itu sekitar berapa mili? 7 miliar. 7 mili ya per meter persegi. 1 meter. Bagian ini 10 meter. Bedengan 10 meter itu sekitar 7 mili. Pak, jadi dengan konsep sekian ini bisa untuk Berapa hektar? penggunaan berapa Hektar. 1 hektar cuma 7 liter Bapak. 7 liter? Cuma 7 liter saja. Jadi 120 per hektar-hektar. Ya, berhektar-hektar. Jadi kalau tetangganya Tapi kan ngeliat, padatnya kan ini banyak. itu udah bisa. Airnya kan sedikit, Pak. Nanti Ini paling bahan bakunya beli dan sebagainya kena 25 sampai 20 sampai 25 ribu. Kalau di sini kita jualnya 1 liternya 40 ribu. wih, Ini yang kami maksud tadi, mantap. untung sebelum untung, ya kan? Udah bisa jual hasil
pembedah tanah. Padahal gua cek seperti itu kan. Dari situ sehingga saya dapat beli. 1 hektar 7 liter tadi ya? Plastik yang kan biasa kalau main itu pas bagus. Jadi besok itu kan kita pulang bawa apa? Katalis hanya 5 liter. 200 mili per 1 tangki isi 15 liter ya. Nggak ada busuknya ya. Lama-lama tahu bagus bisa nggak ada busuknya. Tinggal pas-pasannya aja, pakai kumat airnya, kemudian tutup rapat aja, aman, nggak usah khawatir ya. Tinggal disemprot aja kan ya? Ya, Disemprotkan aja kan? semprotkan lalu mengeruk hasil tanah sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi gitu ya, tanah sebanyak-banyaknya supaya pengen hasil yang banyak. Sementara kita sendiri tidak pernah terpikir untuk menyuburkan tanah. Nah, itu ayat tadi Pak Haji itu. Jelas penggunaan tanah ini? Bisa dipraktekkan? Ya. Sip. Ustaz tadi tinggal foto aja ya. per liter air pakai berapa mili? Udah tadi 1 tangki 250 ml. 15 liter. Kalau yang 20 liter berarti 300 ml. Berarti 50 5 liter. Gitu kan? 50 5 liter. 50 mili sisi lah. Lanjutnya kita membuat JPT. JPT-nya ini kita bikin JPT ini Bapak Ibu. JPT ini sudah ada JPT.